Lagu enak nih Dan, kata Dani, enak nih, gue bikin deh liriknya. Bener ya, 2 hari jadi. Karena gue nggak enak sama Pak Andi nih, sama Bu Acin. Gue udah meeting. Ya udah, budget minta berapa? Sekian Beb, deal. Krisya itu emang menurut gue, ya nggak ada duanya lah. Itu lagu, gue nangis Sob. Begitu Krisya jadi lagu itu dan Krisya yang nyanyi itu gue nangis. Gue sampai, ya ampun ini karya gue dinyanyiin sama dia kok bagus banget ya. Yeah. Sadis. Terlalu sadis cara. Itu gara-gara apa? Itu kan lu udah kawin sama Mesya. Kayaknya nggak ada alasan lu buat patah hati di saat itu. Mengenai lagu-lagu sadis juga, ini juga eksklusif nih gue kasih ke lu. Juga eksklusif semua ya. Jadi gue mau nerusin lagu sadis itu cuman karena Afgan. Waktu itu gue kecewa nih kasusnya nih. Kok nggak jadi jagoan gitu loh. Lo ya lagu enak, mesti udah dikubur 2 meter ya orang nggak. Hai guys, Sophie Navi Talks kali ini akan sedikit berbeda. Akan tayang back-to-back episode Baby Romeo disambut Mesya Siregar sebagai sebuah duologi yang tak terpisahkan. Jadi minggu ini dan minggu depanmu akan diisi kisah mereka berdua yang sungguh saling mengisi. Selamat menonton. Aku penasaran satu hal, kekepoan ibu-ibu sih sebenarnya. Ahmad Dhani yang tercitra orang yang sulit, yang ribet, yang rese itu, yang lo bilang, wah ini anak jujur, dia salah satu temen gue yang paling jujur. Berarti menurut lo bekerja sama dengan Dhani nggak pernah merepotkan? Kan lo bikin lagu bareng, ada beberapa tuh. Enggak ya, karena Nabrak mungkin ego nggak kalau sama mungkin Ahmad gini ya, Dhani? karena bentuk kita dari dulu tuh memang pertemanan. Jadi gue bahasa gue nih, mungkin kalau Pongki bahasanya apa ya? Ada dealnya lah, kesepakatan gitu loh. Kalau bahasa gue tuh cincai lah. Jadi lebih ke situ aja kalau gue sama Dhani, kayak saling mengerti gitu loh. Karena kita teman, jadi masing-masing nggak mungkin makan teman gitu loh. Oke. Jadi itu aja yang mungkin kita udah kuat di situ. Jadi gue nggak terlalu worried gitu loh kalau misalnya masalah. Tapi kalau bisnis memang nggak tahu ya. Nggak tahu kalau bikin lagu bareng tuh termasuk bisnis apa enggak ya? Enggak ya. Itu kreasi Jadi bareng. ketika Ya? itu produk yang dijual ke orang dan lagu ya jadi bisnis. Nah, berarti bukan gua sama Dhani yang berbisnis. Musika yang berbisnis kan. Nah, tapi kalau gua berbisnis sama Dhani memang nggak tahu dari dulu gue coba untuk hindarin gitu. Karena Menjaga pertemanan iya, kalian. gue lebih menghargai pertemanan gua sama dia itu jauh. Dia juga lebih. gitu terhadap Iya, lo? dia juga gitu sama gue. Kenapa gue selalu berpikir lu Surabaya ya? Berarti karena lu kebawa kejauh-jauhannya Iya dia? mungkin ya, karena semua orang tahunya kan gue nongkrong bareng Iya. gitu loh. Jadi satu geng lah, Romeo, Dewa, itu kan satu geng gitu. Sebenarnya enggak, gue Jakarta. Beb, soal Mesya nih, yang adalah semua orang tahu betapa kamu berjuang mendapatkan Mesya kembali. Cuma lu nih yang menghidupkan pepatah, orang kan bilang sebelum janur kuning. Nah, kalau lo biarin ada janur kuning, gue tetap tunggu gitu ya. Dan ternyata memang jodohmu, betul lah lagu Sadis itu. Dia membawa cinta kembali kepada lo gitu ya. Sekarang sih udah jadi istrimu dan ibu dari ketiga anakmu. Tapi kalau gue boleh penasaran, emangnya waktu itu kalau nggak Mesya kenapa sih Beb? Maksudnya lu bener-bener nggak bisa, kalau kata anak sekarang kan nggak bisa move on gitu. Nah itu Lu Dhani yakin juga ngomong banget. gitu dulu. Lu ngapain sih Beb nyari janda katanya. Yang perawan yang mau sama lu banyak katanya. Udah lah Beb, udah nggak lihat muka lu lagi. Orang sekarang tuh udah ngeliat, udah lu tuh legend kata Dhani. Banyak yang mau sama lu perawan katanya. Ngapain lu nguber-nguber jokan katanya. Ya, nih ya ini kan ya itu mungkin pertanyaan Dhani mewakili secara umum gitu. Ya. Kayak nggak ada perempuan lagi aja lu gitu. Sampai ditungguin banget gitu kan. Nggak tahu ya kalau gue ternyata pada saat itu kenapa dulu gue selalu gagal gitu ya, karena gue selalu nyari pasangan gitu loh, artinya nyari kekasih atau nyari pacar gitu loh. Nah sementara yang gue butuhin itu sebenarnya partner gitu loh. Ternyata gue baru sadar begitu gue kenal sama bini gue, apa ya, apapun gitu loh gue bisa ngomong ke dia gitu loh. Dan dia orang yang pertama kali yang berani ngelawan gue gitu loh, karena gue keras. Gue orang tuh punya pikiran
nggak bisa. Ya karena kan pada saat itu mungkin gue ngerasa apa yang gue bikin dengan idealisme gue dan selalu jadi gitu loh. Nah jadi ada kayak support itu di dalam badan gue. Jadi gue ngerasa semua yang gue omongin bener. Mesia salah satunya orang yang ya satu-satunya mungkin di hidup gue ya, yang kalau gue salah dia bilang salah. Kalau dia nggak feeling dia ngomong dia nggak feeling. Kalau lu kurang ajar ya dia ngomong, kamu kurang ajar. Atau apapun lah. Gue bisa ngomong masalah ya politik, misalnya ngomongin musik, ngomongin orang, ngomongin semua lah. Ngomongin semua. Terus, lawan sebanding ya. Wah, gue mesti kawinin nih orang, gue bilang. Tapi hati gue ngomong gitu. Karena ya gue perlu ini orang gitu loh di hidup gue yang memang gue dengan segala macam konflik gue gitu ya, gue ternyata butuh orang ini karena gue hidup konflik terus sama gue selalu berpikir yang berbeda, konflik apa, ada konflik aja di kepala gue gitu loh, yang desain rumah lah apa segala macam di hidup gue tuh pasti konflik. Nah ini kok kayaknya perempuan bisa ngimbangin gitu loh. Nah gue ngerasa gue harus sama dia gitu loh. Kalau nggak dia, nggak bisa nih gitu ya? Nggak bisa, gue yakin. Makanya kalau gue tuh kayak di acara apalah TV lah segala macam, kalau ditanya apa yang lu pengen ucapin gitu loh, buat yang ngewakilin rasa cinta lu buat bini lu selama ini, apa yang lu pengen ucapin? Gue cuman bilang terima kasih. Gue bilang, kenapa? Ya mau nikah sama orang yang nggak normal gini gitu loh. Orang yang aneh, orang yang stres gitu loh. Dia sabar, dia ada sabar di samping gua aja udah syukur gua. Karena gue sangat yakin nggak akan ada yang mau lagi gitu loh. Begitu tahu nih, oh gua kayak begini, oh udah orang pasti cabut. Nah Mesia bisa dibilang dia ada terus buat gua. Di apapun keadaan gua. Gitu. Lirik Syabila, lu itu nama panjangnya apa? Tuh ngasih nama anak aja ribet. Ya, lirik Syabila, Mu Sakina. Mu-nya tuh Muhammad. Ya, Sakina. Tuh, Muhammad dia maksa. Orang anak cewek dikasih Muhammad coba. Itu Cuma gua. lu ya? Gue bilang, aku mau Muhammad. Bini gue bilang, ini kan anak perempuan. Iya ya, gue bilang gitu. Ya, terus aku maunya Muhammad. Aku ngefans banget sama Nabi Muhammad saya. Iya, tapi ini anak perempuan. Ya udah Mu-nya aja. Oke deh. Oke, terus Louis. Song. Luisa. Mu. Khadijah. Lalu lahirlah Bambang, akhirnya kejadian Muhammad. Nah, akhirnya Muhammad bisa sayang. Aku taruh depan. Nah. Muhammad, Bambang, Raibah. Boleh tahu nggak kenapa Bambang? Setelah Luisa, Syabila, Bambang, itu kan beda tema. Iya. Jadi gini, Bambang, sebenarnya gue pengen punya anak cowok tuh dari Luisa. Oke. Waktu Luisa mau lahir, bini gue hamil, Luisa belum ketahuan cowok cewek nih. Gue bilang sama bini gue, sayang aku pengen cowok nih. Aku pengen namain Song Musabat Kasabian. Oke. Aku bilang, waduh, kamu udah siapin gitu. Kita belum tahu cewek apa cowok. Ternyata cewek. Akhirnya gue ganti Song Luisa Muhadijah. Nah, begitu si Bambang ini, bini gue bilang, di era yang udah gak muda lagi ya pada saat itu, tiba-tiba ada propose penawaran, sayang kamu masih mau anak cowok sebelum aku tutup? Emang masih boleh? Aku bilang, boleh. Ya mau lah. Aku bilang. Tapi kalau nggak cowok gimana lahirnya? Ya Louis juga, aku pengennya cowok, lahirnya cewek, buktinya apa? Aku sayang juga. Ya, berarti kamu terima ya? Kamu tetap sayang kalau ini cewek? Iyalah, aku bilang. Iyalah sayang, aku tetap sayang. Tapi aku pengen cowok tetap. Oke, ya udah. Kita ikut program. Saat itu lu udah mulai seperti sekarang belum? Gue lihat sekarang kan lu lately rajin sholatnya. Belum. Oke. Jadi itu baru cuma pokoknya gue gue akan sayang tapi gue mau cowok. Oke.
Tapi katanya orang-orang dulu ya yang sering ketemu gue udah lumayan sih katanya. Gue sering ke gap lagi sholat gitu. Ya, jadi si jalan kelam yang dulu kita pernah cerita di awal episode pelan-pelan udah tuh kayaknya mungkin bini gue bisa mengarahkan ngarahin. dengan baik ya. Nah tuh gue tetap bilang gue mau cowok. Gue bilang oke. Kita ikut program aja deh. Bini gue deg-degan sendiri. Kalau sampai cewek gimana gitu kan? Oke, bini gue udah bilang nggak apa-apa. Tapi kan pasti gue sedih. Udah ikut program aja, kita ikut program. Ya, dikasih lah jadwal lah, ya kan, jadwal ML-nya, ya kan, dikasih tau. Itu mah beneran ya, ada jadwalnya. Iya. Dan gaya apa? Oh, Iya. serius? Sering. Ya kan tinggal diedit. Terus, Oh gitu? Terus makan daging, terus Lunya apa? gue daging merah. Bini gue juga deh kalau nggak salah suruh makan juga. Terus obatnya nggak boleh telat. Ya karena satu ya, gue orang nggak bisa diatur, ya kan. Kadang-kadang bukan harinya gue sikat juga lah, orang ngapain nunggu-nunggu kan. Terus bini gue udah nih gagal nih kita nih program kita. Enggak lah, kamu kan minum obat terus. Saya ngaku udah 2 hari nih nggak minum obat. Wah ini baru gagal, aku bilang. Udah gagal nih programnya. Terus gimana? Gue dimarah-marahin lagi sama dokter kandungannya. Kamu nih suami, bukannya kamu yang mau, bukannya kamu yang direct, malah kamu yang langgar juga. Obat sampai telat minum gitu ya. Gue diomel-omelin gitu kan sebel ya. Ya udah sayang, kita pindah ya dokter kandungan, gue bilang. Pindah yang muda. Dah, akhirnya dokter Andre tuh di mana sih? Di RSPI bukan? Siloam. Siloam. Nah, udah masih muda orang. Udah, lewat situ. Mas ini mau cowok, iya. Ya udahlah Mas, kalau udah programnya gagal ya udah kita ikutin aja nih nanti. Ini kan keputusannya masih sebulan 2 bulan lagi lah baru ketahuan kita nih cowok apa cewek. Nah, tapi Ketahuan jadi apa enggak? Udah jadi? Udah jadi. Oh, udah jadi. garis 2. Tiba-tiba udah jadi Oke. nih, tapi kita nggak tahu cowok. Ya, terus setiap gue jalan sama bini gue, semua orang bilang bini gue glowing. Hah, udah nih cewek lagi kan, pasti. Glowing tuh cowok loh malah katanya. Nah, makanya kejadiannya gini nih, waktu Mitos-mitos semua ya? orang, iya mitos-mitos. Terus ini cewek nih beb, gila bini lu cantik banget. Oh iya. Tapi gimana beb? Ya gue tetap cowok, gue maunya gue bilang gitu kan. Terus si Nola sama Baldi. Nola Bitri. Beb, gue sama Baldi nggak pernah meleset gitu. Kenapa? Karena gue ikut kalender Cina katanya. Mana kalender Cina lu, gue bilang. Lihat. Tuh. Cewek beb, kata Baldi. Ya tapi gue mau cowok. Ya ini cewek, udah. Gue nggak pernah miss nih pakai kalender kan. Ah nggak tahu Bal, gue pengennya cowok, gue bilang gitu. Ya udah, pokoknya kekeh aja gue. Nah di saat kekeh itu, sampai akhirnya udah ke otak gue tuh udah panggil Bambang aja terus. Oh, dari waktu hamil lu panggilin Bambang? Iya, gue bilang. Jadi Luisa Syabila, Bambang, gitu gue bilang gitu. Syabila Luisa, Bambang. Wah, kakak-kakaknya ketawa. Ih, lucu banget sih, Pak. Bis manggil aku Luisa Syabila, Bambang gitu. Gue ketawa-tawa gitu. Pokoknya gue bilang Bambang. Gue panggil terus gue pegang perutnya Bambang. Cowok keluarnya. Wah, alhamdulillah itu gue senengnya minta ampun. Lu berasa nggak sih Tuhan tuh sayang banget sama lu? Lah Dari iya, awal lu makanya. cerita, semua yang lu ingin dalam hidup ini sebenarnya, walaupun jalan lu pakai nanjak, pakai nukik, pakai dicela orang, dihina, suara, Iya. apa segala macam, lu tuh sebenarnya disayang Tuhan banget, Beb. Semua yang lu pengen dikasih loh. Walaupun Makanya. caranya ya yang nggak sesuai dengan yang lu pikir ya. Iya. Tapi kalau dipikir-pikir dikasih nggak? Dikasih loh. Makanya bener yang lu bilang itu bener. Dan itu kata-kata gua. Itu kata-kata lu yang barusan lu bilang itu kata-kata gua persis waktu gua ngajak haji bini gua. Di situ langsung waktu itu kan bisnis drop segala macam ya. Ya jujur aja lah. Penghasilan gua tuh langsung turun lah gitu ya. Gua udah nggak percaya diri lagi gitu ya segala macam. Cuman karena gue orangnya kan selalu umpetin semua itu gitu ya. Nah satu ketika tuh bini gue itu dari dulu tuh selalu bilang, sayang aku, kamu nggak mau naik haji nanti aja lah sayang. Jadi selalu di pikiran gue, haji itu kalau lu udah tua nanti, lu udah settle baru naik haji gitu. Sok tahu ngatur-ngatur Tuhan kan. Nah, udah sampai satu saat ya gue bilang,
tiba-tiba pandemi itu gue ngalamin banyak hal gitu ya. Gue bilang sama bini gue, sayang, kalau kita ada rezeki, gue bilang, nggak usah mikir yang lain-lain. Gue bilang, kenapa? Aku mau haji. Loh, mimpi kamu? Kenapa? Kok tumben mau haji? Aku ngajak kamu dari 5 tahun yang lalu. Iya, tapi tahun ini aku mau. Hah? Enak aja lu naik haji kayak ke London, berangkat sendirian. Kan susah, mesti daftar dulu, nunggu dipanggil. Kita nih kuotanya masih 7 tahun lagi, sayang. Aku mau sekarang, sayang. Aku ngerti, aku nggak punya uang. Tapi kalau ada rezeki, aku berangkat. Kenapa sih kamu pengen kayak gitu? Nah, baru tadi yang lo omongin. Nggak tahu, gue ngerasa selama ini gue nggak sekolah ya. SMA nggak lulus, ya kan? Ijazah tuh beli gue SMA. Karena bisa dibeli, ya gue beli aja. Kuliah enggak. Gitu loh. Gue tuh sekolah itu kacau lah. Udah enggak, bukan harapan keluarga gue gitu loh. Gue bukan anak yang diharapin. Nggak tahu kok perjalanan hidup gue sampai gue sadar gitu, sampai pandemi kemarin. Gue kayak terlalu naif. Semuanya kayak mau apa yang gue mau gitu loh. Apa yang gue mau gitu. Nah, sementara gue baru sadar kalau semua yang ngatur Allah gitu loh. Ya. Begitu gue ngerti bisnis, gue tahu cara memplanning uang itu gimana gitu loh. Misalnya ada krisis apa, gue tuh selalu aman 2 tahun ke depan. Gue orangnya sangat gitu. Begitu pandemi, semua buyar. Gue nggak ada planning, semua hancur. Rumus teori lo nggak berlaku. Gue cuma bilang sama bini gue, kayaknya gini, Allah selama ini udah buat semuanya buat aku gitu loh. Udah buat semuanya buat aku dan aku nggak pernah buat apa-apa buat dia. Gue bilang gitu. Oh gitu. Ya terus gimana? Kan apa namanya, ya jujur aja ya, uang kita buat haji itu nggak ada, Sob. Buat hidup aja adanya juga. Tahu-tahu ya udah, pokoknya nggak tahu. Pokoknya kan aku cuman bilang, sayang, kalau haji, kalau Allah ngizinin dan ada rezekinya, aku pengen rezeki itu yang akan masuk next nih. Aku nggak mau buat cicilan rumah dulu. Alokasiin langsung cicil, ya. Itu urusan belakang menurut gue. Gue pengen berbuat buat Allah. Oke, ya udah, amin, ya Allah, kata bini. Nah, besoknya manajer gue telepon jam 5 sore apa malam kalau nggak salah jam 9. Mas, ada iklan keluarga. Oh ya? Nilainya sekian. Itu pas sama nilai furoda haji. Oh wow. Tahun ini kalau mau. Nggak lebih, nggak kurang. Nggak lebih, nggak kurang. Jadi kalau gue pakai itu buat haji, nggak ada sisa. Ya kan lo udah ngomong tadi. Iya, gue bilang sama bini gue, ini bukan uang kita. Gue bilang. Jadi nggak usah mikir sisanya, nggak usah mikir. Pokoknya ini hadiah. Iya udah, kita berangkat. Udah, gue pelukan sama bini gue gitu kan, nangis. Udah, kita berangkat. Dan waktu berangkat itu semuanya dipermudah. Bayangin aja gue naik haji, orang-orang ngurus tahunan, gue cuman mungkin gue ngomong malam ini, bulan depan ya gue udah haji. Itu visa turun keluar, terus tiba-tiba dilancarin semuanya segala macam. Di sana tuh kita cuma di schedule 16 hari, tiba-tiba bisa jadi 24 hari. Oh iya? Gue extend di situ. Happy ibadah banget tuh lu ya? Ibadah. Oh, happy banget. Jadi semenjak saat itu, bahkan saat ini nih, ada lagi kekhawatiran di hidup gue. So, apalagi masalah duit. Gue udah nggak ada lagi kekhawatiran, karena gue udah sadar sekarang di sisa umur gue pengen isi dengan bahwa semua yang masuk di gue itu Allah yang atur, bukan gue lagi yang atur. Oh wow. Ya, gue udah yakin. Perubahan yang dahsyat banget itu, Beb. Jadi kalau sekarang orang bilang, Beb, lu tuh cuman musisi gitu.
Lu cari duit gimana di saat digitalisasi segala macam saat ini. Nggak peduli gue orang ngomong apa. Pokoknya apa yang Allah kasih ya gue jalani. Oke. Allah mau kasih berapa ke gue ya gue. Itu yang dia kasih. Jadi alhamdulillah semakin kuat kita di situnya berdua ya. Kita nanggung itu semua dan kita usahain ya udah berapapun ya itu yang dikasih. Itu yang diatur gitu loh. Kita beruntung sekali ya melihat Baby Romeo, kita ngobrol dari zaman dia masih Oh iya ya, dari ancur-ancuran nih. dari tadi kita bicarakan lo masih ada di karakter, maaf, kata bahasa Indonesia yang benar mungkin adalah bebal. Pokoknya mau ini. Ya. Sampai Baby Romeo yang sekarang mau menjalani hidup sesuai dengan rencana Allah. Amin. Tuhan siapin apa, itu yang kamu nikmati. Ya. Tanpa rasa khawatir karena kamu tahu bahwa apapun itu di masa depan, Allah udah di situ. Tuhan udah di situ untuk provide buat lo. Betul. Guys, Baby Romeo. Gue seneng deh. Gue lihat sisi lain banget dari lo. Amin. Terima kasih ya guys, hari ini Ya. udah menyaksikan episode Baby Romeo. Semoga bisa memetik pelajaran yang ada di sini, di mana satu hal yang saya lihat adalah sesuai dengan yang saya selalu katakan at the end of every episode, hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah. Ya. Katakan itu setiap hari. Karena ingat, Tuhan ada di pihak kamu. Amin. Asal kamu mau jalanin Ya. dengan sabar ya, dengan tawakal, dengan beriman kepadanya. Thank you banget ya. Ya, thank you, Udah Sof. menjadi bukti kalau you are loved. Gue selalu bilang you are loved itu karena ketika kita merasa enggak, gue gak disayang orang, nyokap gue gini. Enggak, Tuhan menciptakan lo itu enggak karena sengaja gitu, enggak. Lo karena dicintai, makanya diciptakan seorang manusia yang namanya Baby. Amin. Pongki, Sofi, ini ada Dika, ada Hegar, siapapun nama kamu, ingat bahwa kamu tercipta itu bukan karena ketidaksengajaan. Amin. Thank you ya, Beb. Good. Ya, thank Sampai you, jumpa Sof. lagi. Thank Thank you you. Thank you banget. Thank you. Mr. Producer, thank you.